Halo teman-teman, saya Dr. Fali. Di sesi kali ini, saya ingin mengajak kamu membahas satu topik yang sering disebut, tapi jarang benar-benar dipahami secara utuh, vitalitas pria. Banyak orang mengira vitalitas pria itu cuma soal kuat di ranjang, padahal itu sangat menyempitkan makna vitalitas. Vitalitas pria itu jauh lebih luas. Ia menyangkut energi harian, fokus berpikir, stabilitas emosi, keseimbangan hormon, sampai bagaimana seorang pria hadir penuh dalam hidupnya sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, dan di relasi. Di episode ini, saya ingin membedah vitalitas pria secara utuh dan jujur, dari sudut pandang medis, tapi dengan bahasa yang membumi. Bagian 1, apa itu vitalitas pria? Secara sederhana, vitalitas pria adalah kemampuan tubuh dan pikiran seorang pria untuk berfungsi optimal secara konsisten, bukan hanya sesekali. Bukan cuma bisa, tapi bangun pagi dengan energi, bisa fokus bekerja, mood relatif stabil, tubuh responsif, tidak cepat drop, dan punya dorongan hidup, drive, untuk bergerak, berpikir, dan berkembang. Vitalitas bukan soal usia. Saya sering bertemu pria usia 30-an yang sudah kehilangan vitalitas, dan pria usia 50-an yang justru sangat hidup. Artinya, vitalitas bukan takdir, tapi hasil dari gaya hidup, pola pikir, kesehatan metabolik, dan keseimbangan hormon. Bagian 2, energi, fondasi vitalitas. Kita mulai dari yang paling terasa, energi. Pria dengan vitalitas baik tidak merasa lemah sepanjang hari. Bukan berarti selalu semangat 100%, tapi energinya stabil, tidak naik turun ekstrem. Masalah yang sering saya temui, bangun tidur masih capek, ngantuk berat setelah makan, butuh kopi berlebihan hanya untuk berfungsi. Secara medis, ini sering berkaitan dengan kualitas tidur yang buruk, gula darah tidak stabil, peradangan kronis, dan pola makan tinggi kalori tapi rendah nutrisi. Vitalitas bukan soal kuat lembur, tapi punya energi yang cukup untuk hidup dengan sadar, bukan autopilot. Bagian 3, fokus dan ketajaman mental. Pria yang vital lebih fokus, lebih cepat mengambil keputusan, lebih tahan terhadap distraksi, dan lebih percaya diri dengan pikirannya sendiri. Sebaliknya, penurunan vitalitas sering ditandai dengan mudah lupa, susah konsentrasi, pikiran terasa berkabut, atau cepat mental fade. Ini sering berkaitan dengan stres kronis, kurang tidur, overstimulasi, gadget, dopamin instan, dan ketidakseimbangan hormon seperti testosteron dan kortisol. Fokus bukan cuma kemampuan otak, tapi cerminan kesehatan sistem saraf. Bagian 4, mood dan stabilitas emosi. Ini bagian yang sering diabaikan pria. Banyak pria diajarkan untuk jangan baper, jangan lemah. Padahal secara biologis, mood adalah indikator vitalitas. Pria dengan vitalitas baik lebih sabar, tidak mudah meledak, emosinya lebih stabil, dan lebih resilien menghadapi tekanan. Penurunan vitalitas sering muncul sebagai mudah marah, cemas tanpa sebab jelas, kehilangan motivasi, atau perasaan kosong. Ini bukan soal mental lemah. Seringkali ini sinyal tubuh bahwa hormon stres terlalu tinggi, testosteron menurun, dan sistem tubuh sedang kelelahan. Pria yang sehat bukan pria yang menekan emosi, tapi pria yang emosinya terkendali. Bagian 5, hormon, mesin penggerak vitalitas. Sekarang kita bicara soal hormon, terutama testosteron. Testosteron bukan cuma hormon seksual, ia mempengaruhi energi, massa otot, kepadatan tulang, fokus, mood, dan rasa percaya diri. Penurunan testosteron tidak selalu dramatis, tapi perlahan. Tenaga berkurang, lemak bertambah, libido menurun, motivasi hidup ikut turun. Selain testosteron, ada hormon lain, kortisol, stres, insulin, gula darah, melatonin, tidur. Vitalitas pria adalah hasil orkestra hormon yang seimbang, bukan satu hormon saja. Dan kabar baiknya, banyak faktor hormon bisa diperbaiki lewat gaya hidup, bukan langsung obat. Bagian 6, performa hidup sehari-hari. Puncak dari vitalitas pria adalah performa hidup sehari-hari, bukan cuma di kamar tidur, tapi di tempat kerja, saat jadi ayah, saat jadi pasangan, saat menghadapi masalah hidup.
Pria dengan vitalitas baik lebih hadir secara mental, lebih konsisten secara energi, dan lebih tahan banting secara emosional. Vitalitas membuat pria tidak mudah menyerah, tidak cepat burnout, dan punya arah hidup yang jelas. Ini bukan soal menjadi Superman, tapi menjadi versi diri yang utuh dan fungsional. Penutup, pesan kunci. Jadi kalau kita simpulkan, vitalitas pria adalah kondisi di mana energi, fokus, mood, hormon, dan performa hidup berjalan selaras. Jika salah satu rusak, yang lain akan ikut terdampak. Dan penting untuk diingat, kehilangan vitalitas bukan tanda kelemahan, tapi sinyal tubuh minta diperhatikan. Mulai dari hal sederhana, tidur lebih berkualitas, makan lebih sadar, bergerak teratur, kelola stres, dan berani jujur pada kondisi tubuh sendiri. Di episode-episode selanjutnya, kita bisa bahas lebih detail, cara meningkatkan vitalitas, kebiasaan yang diam-diam merusaknya, dan